Oke, kita masuk ke segmen 2 bersama Nana TikTok. Siap. Lagi-lagi. Gak apa-apa diledekin juga. Untuk hari ini aja. Iya. Enggak sih, ini untuk terus-terusan. Jangan. Tapi habis ini mau diajak bikin TikTok loh. Iya, ntar kita main TikTok. Iya. Wow. Nggak apa-apa, joget-joget kita. Nggak, ada pertanyaan saya yang menurut saya mungkin banyak orang yang bertanya juga, kondisi pandemi kayak gini kan agak sulit untuk keluar masuk keluar masuk kota Jakarta ya susah, apalagi keluar masuk Indonesia. Nah, kamu kan besok take off ke Jerman ya, naik pesawat apa, lewat mana dan bagaimana teknisnya? Naik pesawatnya Garuda lewat Terminal 3 lah, Her. Apanya maksudnya? Negaranya. Oh, negaranya. Lewat negara Belanda. Kan karena Garuda cuma ada di Belanda ya. Kalau Dulu ada Frankfurt kalau nggak salah deh pernah. sekarang udah nggak ada. Udah nggak Frankfurt tuh dilanjutin pakai KLM. Iya, pakai KLM Dari Belandanya di KLM. Jadi nunggu lagi kan males ya. Mending langsung aja. Kan deket tuh Aachen sama Belanda. Iya betul. Oh iya deket ya benar. Berapa setengah jam, sejam ya? Enggak nyampe 3 jam, Her, 3 jam. Sorry, kalau perbatasan dekat. Oh, kalau itu dekat. Perbatasan kaki. 30 menit, saya. Kamu bilang Belanda, nggak bilang Amsterdam. Oh, ampun. Hei, saya ini udah lama, saya pernah tinggal di sana. Oh iya. Ada kalau di Aachen itu bis 30 apa 31 gitu ya ke Van Heuvel ya kalau nggak salah. Maastricht. Iya, Maastricht. 3 ya. Enggak. Cuma 30 menit itu. Berarti bisa sekarang keluar. Bisa sih, karena dari pemerintah sendiri saya nggak tahu ya, dalam tanda kutip tuh orang tuh boleh keluar gak sih? Tapi kan regulasinya kan sesederhana, sebenarnya saya nggak tahu kalau dilarang ya pesawatnya nggak usah dibikin take off, sesederhana itu kan. Iya, tapi kan banyak juga yang take off tuh orang-orang. Ada ya? Luar, Iya. ke luar negeri. Selama ini sih saya lihat teman-teman saya ada aja selama pesawat itu nggak di cancel. Oh, ada kemarin ada yang pulang ke Jerman. Kan kita teman saya Alex. Oh iya, Alex. Oh. Bisa berhasil dia. Terus teman saya ada lagi setelah Alex tuh bisa juga berhasil. Di kondisi yang kemarin lagi pada heboh-hebohnya. Yang lagi heboh-hebohnya malah bisa. Saya juga bingung. Ini tuh sebenarnya pesawat beroperasi apa enggak sih? Makanya udahlah beli tiket aja. Gitu. Makanya saya juga suka bingung gitu loh. Larangannya tuh yang mana gitu. Bingung kan? Jadi intinya kamu bisa secara regulasi boleh dan Belanda membuka. Belanda membuka karena di sana juga udah aman ya. Terus ya persyaratannya cuma bawa rapid test, terus kamu ke sana mau ngapain, bawa student mission kita. Udah gitu aja sih. Oke. Tiket pesawat mahal nggak? Kalau pas saya tuh 8 juta tuh mahal gak, Her? Murah lah. Iya, Garuda loh. Garuda 8 juta. Murah lah. Paling cuma $500. Iya sih, kemarin tahun baru saya cek itu 20-an Garuda, iya kan? Sekarang lagi. Nih, ngabisin duit gua nih. Ini ngabisin duit gua nih. Baliknya, nih Garuda juga saya balik. 18 juta. 18. 19 sekali balik doang. Oh ya Pas Allah. dari Frankfurt ya, dari Frankfurt ke ininya, ke Indonesianya. Cuma 4 hari di Jerman gaya banget kayak bisnis trip beneran. 4 hari doang ngapain, Her? 5 hari. 5 hari. Tadi mau Seharinya 1 di bulan. Belanda. Tadi mau 1 bulan pas ditetapkan sebagai pandemi itu langsung kan bahaya nih kalau takutnya dia nggak bisa balik kan. Iya. Udah balik aja dan di Jerman juga kan ditutup semua pada saat itu kan. Gimana tuh, Her? Tutup semua. Tapi saya lihat Instagramnya, storynya Her Jerman Iya, masih kayak ya keliling-keliling. sebenarnya waktu di awal pandemi itu kan waktu itu angkanya udah 10 ribuan ya kalau nggak salah ya di Jerman itu, dan itu sebenarnya masih agak slow sih. Gua ngelihat masih banyak yang di cafe juga gitu. Tapi pas di Frankfurtnya udah lumayan banyak yang jalan ketutup. Tapi sebenarnya masih open sih, maksudnya bukan open ya, maksudnya mereka ngikutin protokol sih. Iya. Itulah kuncinya gitu. Kalau kita boleh ngapain aja selama ngikutin protokol yang ada. Iya. Tapi bener-bener masih bisa ada aktivitas waktu itu. Waktu itu kalau anak-anaknya sendiri nggak ada, Oh, nggak dan ada. mereka udah online gitu. Mereka udah nggak masuk kelas. Dan ya sama kayak kamu sekarang, Ya online. apa-apa online. Dan ini selama kuliah ini benar-benar nggak ada video call, Zoom meeting atau apa dari kampus, nggak ada. Kalau di Jerman ya dia kagak ada fit call, adanya ya kayak dosennya sendiri yang pakai screen dosen. Narsis terus ya? iya dosennya sendiri yang ngomong. Kitanya sih cuman kayak itu doang. Video kita di mute sama suara kita di mute. Oke. Ya bayangin ya 200 anak kalau ngomong Semua berebut. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan di chat aja ya. Ada di website kita namanya di forum. Kalau dia buka forum kita nanya-nanya di situ. Oh, bukan live pada saat dia. Bukan, tapi tergantung tugas juga. Kalau misalnya ada tugas nih, jadi kita kayak masuk ke tutornya dia, terus kita unmelden, terus kita nungguin jadwal kita tuh kapan, baru kita bisa berdiskusi sama si tutornya. Fit call itu. Kalau itu fit call baru berbicara sambil fit call. Ada Pakai termin aplikasi berarti apa? ya. Pakai apa? Aplikasinya apa? WebEx kalau di Jerman. Oh, WebEx. ada kok. Di sini masih belum ya? Ada kalau nggak salah. Oke. Gak tahu. Nah, ada salah satu pertanyaan yang ya menurut saya lumayan penasaran nih. Di apa namanya dari teman-teman mungkin ya di Jerman itu kan istilahnya untuk kita jadi konsisten ya untuk terus menyelesaikan sampai selesai gitu kuliah itu. Cara ngomong lu jangan kayak orang tua apa? Ya serius banget.
Saya udah orang tua, Pak. Anak saya pengen 2 nih. Oh iya, salah, kalah saya. Iya kan. Dan apa namanya, tuh kan jadi lupa. Oh ya, ada teman-teman yang udah pulang lah, yang istilahnya oke, give up dan ya udahlah lanjut di Indonesia aja. Untuk itu istilahnya untuk membuat kamu konsisten sekarang gimana? Ada kesulitan nggak? Apa ada juga pikiran aduh mau pulang aja atau apa? Itu dia, Her. Oke. Kadang saya tuh kan kalau di Aachen tuh kita bertiga ya. Kita bertiga, tapi saya lebih suka berbincang sama si Noski kan. Oh, siapa aja dia kan sekarang? Saya Noski sama Alek. Oh, Yang bertiga. anak di Aktif sini. kalian? Sama saya komunikasi kalian lancar? Sama siapa? Kita Sama bertiga mereka antara. berdua. Iya, lancar Si banget Noski lah. curhat nggak yang dideketin sama dia diambil sama Wah, orang lain? Kayaknya dia waktu itu pernah ada di sini. Oh, iya. Ki, itu nggak usah ditanya Ki, maafin gue Ki. Maafin gue Ki. Oke, terus. Yang mana tuh tadi? Iya, maksudnya Yang kalian bertiga. untuk saya- konsisten. Saya suka kayak ngomong gini sama Noski, kan suka ada yang pulang ya Her ya. Tiba-tiba pulang terus kita kayak, hah kaget. Jangan gitu Nat. Gue juga takut nih apa selanjutnya kita ya. Kita tuh makin lama di sini makin gak tahu tujuannya digituin kan. Terus gak tahu nih Ki, gue gimana ya? Lu juga gimana Ki? Gak tahu juga Nat. Kita gitu-gitu aja terus. Kalau kita selanjutnya gimana? Jangan gitulah, kita kan mau sampai lulus. Saya berdua selalu kayak gitu aja. Iya juga ya. Tapi kita takut putus di jalan gitu loh Her. Kan gak tahu ya yang namanya kemauan, Semangat ya? iya semangat. Kemauan namanya. Itu kan kalau udah berada di titik sulit kan udah kayak pasrah, otak tuh udah mau meledak gitu kan. Kayak ambil jalan pintasnya udahan. Nah dari situ kita suka mikir-mikir juga, makanya kalau kita udah ngerasa putus asa tuh suka main ke kamar temen gitu loh. Buat saling Biar support ya. iya biar nggak bego sendiri, biar nggak bego sendiri di kamar mikir yang macam-macam gitu kan. Saya Jadi boleh kasih sharing. saran nggak? Kenapa tuh Her? Jadi gini, kebanyakan kalau misalnya saya lihat mereka yang pulang atau yang nyerah itu sebenarnya keputusan sendiri. Dalam artian secara administrasi mereka masih bisa lanjut sebenarnya, tapi mereka menyerah give up duluan. Sebenarnya secara administrasi dan akademik juga ya. Iya, kan berarti masih bisa lanjut sebenarnya, tapi mereka memilih untuk udahlah gua udah malas udah apa. Berarti kuncinya apa? Nothing tulus saja, kerjain sekarang atau enggak sama sekali. Kalau saya dulu kenapa saya bisa kuliah cepat 4 tahun? Wow. Ini nih gimana nih Her? Dengan kemampuan akademis saya yang sangat lemah sekali kemampuan. Dulu saya sederhana, sekarang atau enggak sama sekali. Jadi kerjain sekarang secepat mungkin, seberes mungkin, lulus nggak lulus bodo amat. Yang penting gue kerjain, gue belajar, gue Nah, itu, Her. itu aja dulu. Dan Saya selalu mikir gitu. tingkat kesulitan kuliah di Jerman itu sebenarnya bukan melulu dari materi kuliahnya loh. Ya. Tapi Kehidupan. betul, kehidupan di luar dari itu. Jadi itu tuh porsinya lebih besar dari porsi yang kita pikirkan tentang kehidupan di Jerman lebih besar daripada kuliahnya sendiri. Malah bukan materinya yang menurut saya kesulitannya gitu ya. Tapi bagaimana berkelompok pertemanannya itu Her. Ya. Minder sama orang Jerman Nah, nggak bisa iya bahasa. itu. Dan itu wajar. Iya. Karena saya kalau sering untuk banget. kalau dipikir-pikir masalah klausur tuh cetek ya, nggak cetek juga sih. Maksudnya selama Asal ada temen. iya kita ngikutin kuliah terus habis gitu ya rajin. Tapi kalian bertiga termasuk orang yang rajin nggak? Rajin lah. Rajin. Insya Pede Allah nggak tapi rajin. di kelas? Itu Oh, yang jadi kendala. Pede Pasti apa nggak? enggak sih? Enggak lah. Kita Enggak lah. lebih menutup diri. Lebih menutup diri kan, Oh, buka oke. diri deh, open minded ya, open terbuka. Nih Her, Karena- kadang tuh saya tuh suka mikir gini. Kadang coba ya kalau gue di Indo, kuliah di Indo, pasti gue udah banyak nanya sama dosen. Mikirnya tuh selalu kayak gitu kan. Pasti gue banyak nanya, gue banyak konsul, nanya ini yang nggak tahu apa, langsung cepet tangkap gitu. Tapi kalau di sana kayak beda, mau nanya tuh kayak ragu, ini gue salah nggak nih ya nanya kayak gini. Tadi sangka sendiri gitu kan. Emang itu terjadi dan lumrah sama anak-anak yang baru masih Iya. kuliahan. Tapi kamu tahu nggak? Kenapa? Dulu itu saya pernah hampir di X dari kampus karena satu mata pelajaran strategic management. Nilainya jeblok banget, saya nggak ngerti banget. Dan salah satu materinya satu semester itu kita bahas tentang namanya BMC, Business Model Canvas. Dan itu saya nggak paham sama sekali. Dan kamu tahu sekarang saya ngapain? Wow. Saya ngasih workshop tentang itu. Biasanya kayak gitu Her. Dan itu sih bisa itu sisa-sisa dari informasi yang saya dapat pada saat kuliah. Dan pada saat saya udah berprofesional, saya udah kotak-atik, oh masuk dosen tuh seperti ini ya. Iya. Jadi nggak perlu berkecil hati, kamu di semester awal atau bahkan di semester akhir, kamu nggak ngerti apa yang dosen ngomong, udah jalanin aja karena Allah nggak tidur, dia bakal ngitung. Es wird gezählt gitu loh bahasa Jermannya apa Ya. sih? Ini Ini dihitung juga. Udah, iya betul. Itu dihitung udah juga. Gezählt, ya. Udah gezählt ya, Gezählt. es wird gezählt gitu kan dihitung. Jadi semester 1, jadi kamu nggak usah khawatir semester 1, 2, 3, 4, 5 udah jalanin aja. Saya bahkan di semester terakhir itu paling cuma 50% paham apa yang dosen ngomong. Percaya nggak? 50% tuh masih banyak Her. Semester terakhir, semester awal paling cuma 10%, bahkan awal-awal 0 saya nggak paham sama Banyak sekali. juga orang yang bilang kayak cuma 30% loh Her. Udah semester akhir. Kurang pintar berarti. Ya tapi kita akuin kita orang Indonesia. Saya akuin saya juga
atau apa gitu kan. Yang penting just do it aja untuk lu. Kamu kan gini, hidup ini kan problem solving ya, menyelesaikan masalah. Kamu ketemu ada ujian, bagaimana menyelesaikan masalah pada saat ujian. Iya. Bukan masalah kamu bisa atau nggak bisa, banyak cara. Saya nggak ngajarin kamu cara-cara yang nggak benar. Kita ngomong cara yang benar ya. Cara yang nggak benar nanti kita bahas di luar dari kamera. Tertujuan ya. Cara nyontek apa? Salah. Gak berani saya. Apa namanya? Bagaimana misalnya gini, satu materi kita nggak paham, dosen ngejelasin udah nggak paham. Kita cari teman sekelas kita yang paham. Kita deketin dia. Gimana caranya dia bisa ngajarin kita? Atau katakan biasanya kan ujian itu kan nggak cuma ujian tulis kan, ada paper, ada apa. Ya, cari ada kelompok yang bisa ngasih, yang bisa kita dalam tanda kutip free rider di situ. Nggak apa-apa, it's fine. Itu strategi atau politik bagaimana untuk berpolitik untuk bisa lulus mata pelajaran. Itu yang masih saya cari, Her. Kamu harus bisa kayak gitu. Jadi jangan lempeng-lempeng aja. Kalau lempeng-lempeng aja ya susah. Awal-awal tuh ya, Her, saya cuman kayak ngampus, ngambil materi dosen telan mentah-mentah, review balik, udah gitu-gitu terus. Emang sih nggak buka otak gitu loh, nggak ngebuka bisa gitu loh, enggak. Tapi ya itu Seiring berjalannya as with waktu get juga chap bakal. gitu. Langsung baca. Kamu mau baca buku ya, kita tahu lah buku di Jerman segini-segini. Iya. Ya kan? Dosen ngasih tahu ada literatur, silakan baca di Bibli. Nggak Bibli. disentuh tuh. Buka di segini. Saya tapi saya cari doang, Her. Numpukin aja di kamar. Enggak, Pinjem ini ya di Bibli terus ya udah Pinjem. sampai telat Jadi balikin. motivasi kamu untuk tetap stay stick on the track, tetap gua harus selesai, gua harus Iya. apa-apa. Intinya gini sih, apa namanya, jangan sampai ya sekarang semester berapa? Berarti udah masuk semester 2 kan? Jangan sampai baru semester 2 ini udah mikirin ntar nulis BA apa gitu loh. enggak, saya enggak mikirin klausur udah pusing gitu kan. Gitu karena Nih. Saya nggak tahu kamu masih pegang apa nggak pegang kata-kata saya, dan ini selalu saya pembukaan penutupan program GCC selalu saya bilang, jangan pernah membandingkan kemampuan kamu saat ini untuk menyelesaikan masalah yang masa depan. ya. Dan kalian itu anak-anak yang baru kuliah itu biasanya visioner. Gila, semester 1 aja gue nggak bisa. Terlalu visioner. Terlalu visioner. Semester 1 aja gue nggak bisa. Gimana mau semester 2, gimana semester 4, gimana semester 5, gimana semester 6. Iya. Jujur kayak gitu nggak? Iya. Karena apa ya, semester 1 aja pertama kali klausur masih enjoy lah ya. Saya masih percaya diri pas ngerjain nulis klausur. Ini gue bisa. Pas hasilnya keluar tuh nihil gitu kan. Gak apa-apa, masih mending kamu. Saya pernah bikin banyak orang nggak lulus, tenang. Lu nyontek sama gue bisa. Semuanya nggak lulus. Pernah nggak saya kayak gitu? Pernah. Saya pada sepeda itu dan gak mau lagi kan kayak gitu. Gila, gak kecewa juga sih karena saya udah nandain gitu loh list kayak ini kalau lulus gak lulus lo gak boleh kecewa karena emang ini susah gitu. Jadi pas hasilnya keluar ya udahlah bodo amat gitu. Kuncinya di situ. Kamu jangan pernah membandingkan kemampuan kamu saat ini. Ginilah, sesederhana kamu waktu awal-awal masuk di sisi juga kamu nggak bisa bahasa Jerman. Iya. Nilai kamu juga Ngomongin aja. oke lah ya. Tapi akhirnya kamu lulus juga. CT betul. dapat kan? Hah? CT dapat nggak? CT itu yang mana ya? Sertifikat CP. Deutsch. Berapa modul yang lulus Gute? 2 modul. No, coba 2. Masuk STK, masuk FH kan, masuk masuk STK, lulus STK, masuk FH. Coba kalau misalnya kita balik pola pikir kamu. Kalau kamu dulu awal-awal di GCC, kira-kira kamu bisa nggak nyelesain soal ujian FSP? Enggak lah. Nggak bisa kan? iya Sama juga dengan kalau kamu sekarang semester 1 di kampus, kira-kira kamu bisa nggak nyelesain semester 6? Nggak mungkin bisa. Tapi kan ada proses yang kamu lewatin untuk itu. Betul. Kuncinya di situ. Jadi udahlah, bisa nggak bisa urusan belakangan. Tugas kita sebagai manusia itu adalah berikhtiar biar Allah yang menentukan. Belajar dari kegagalan sih, Her. Malah kalau nggak gagal itu tuh Tapi jangan kesettingan juga. Iya, nggak gitu juga Her. Jangan gagal mulu. Di tertentu aja gitu loh yang bener-bener Iya. hektik banget gitu susahnya. Kalau saya sih gagal ya gagal aja, tinggal ulang lagi. Iya kayak gitu. Ya kan? Karena ya jangan sampai itu juga dijadiin alasan gitu loh. Ya udah ini gagal terus habisnya ya udahlah Tapi gua bisa lemah lah, di dia sini. persisten. Dia cuma ini dia coba deh. Dulu kan aduh saya nggak bisa. Iya. Kan? Sampai Sampai nangis-nangis. nangis ujung-ujungnya bisa juga. Emang tahu ya Allah. Sampai ngeliat pocong kan kamu di lantai berapa? Siapa yang jadi pocong nanti? Kerjaannya kayaknya angkatan saya tuh dikerjain mulu sama Heraulia nih. Udah paling gak enak deh pokoknya. Dari dikerjain Guru paling setan. gabut ya? Iya betul. Udah ngasih kita outbound-nya paling sadis gitu. Oh, iya, Coba lihat angkatan Masuk gua. Masuk gua. angkatan yang lain harus saya tanya kayak gitu nggak? Kagak. Kagak kan tuh sadis banget emang angkatan saya. Udah kayak Angkatan dulu paling serem dah. Dulu waktu angkatan kedua apa ketiga ya, lebih parah lagi. Saya ajak ngobrol sampai jam 2 malam. Diomelin gue sama guru bahasa Jerman, ngobrol Wita. Jangan diajakin ngobrol. Anak-anak kurang ajar lagi. Saya diajak ngobrol sama Heraulia sampai jam 2. Pagi-paginya nggak masuk. Pagi-pagi telat. Nama Ngantuk saya yang dipakai. apalah segala macam. Iya. Tapi emang bener kok. Bener kok paling sering. Tapi kangen begadang. enggak masa-masa camp? Malah yang paling saya sering inget masa camp ya dibanding SMA. Iya. Beneran sih ini.
6 bulan doang oke, ya. oke. Lebih Padahal. banyak Ya ceritanya. 6 bulan berkesan lah ya. Ceritanya Mudah-mudahan. lah ya. Seru-seru. Kalian jaga komunikasi sama teman-teman angkatan di sono. Masih itu masih banget. Dan kalian suka ada agenda kayak ngumpul nggak sih? Maksudnya kayak teman-teman yang di luar kota akan juga gitu? Oh yang anak di sini nih. Iya anak sisi. Susah sih Her ngebagi waktu antara mereka sama kita gitu. Beda ya? Beda-beda jadwalnya, kadang pas kita udah renggang, merekanya mau persiapan klausur lah atau enggak merekanya ada tugas PPI lah atau apa kayak gitu. Susah sih ketemu. Aktif PPI dia bagus loh. Iya nanti. Organisasi aktif. Adik-adik kelas kenal nggak yang GC? Saya sih nggak terlalu. Ada drama nggak? Ada drama sih benar cerita. Siapa? Maksudnya drama antara adik? Kakak kelas sama adik kelas di sisi Oh, ada. saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oke Saya nggak oke tahu. oke. Asia Nah, saya nggak tahu, saya nggak suka drama. Oke good. Dan gimana? Maksudnya sekarang yang harus dilakukan di semester ini apa aja tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya ya ngerjain tugas apa sih? Aufgabe aja terus sama kayak kalau saya sih lebih banyak programmingnya. Kok programming teknik sipil? Belajar apa aja, Mak? Saya tuh belajar program desain AutoCAD, BIM, Revit sama Python. Oh Python. oke. Python ya. Jadi Oh, itu 3. berarti bukan murni teknik. Nah, jadi saya Coba tuh cerita. saya tuh bingung, Her. Saya juga bingung Saya kenapa tuh- ngambil pegang Python Saya- segala Nah, macam. Iya, makanya banyak AutoCAD juga. oke lah ya, Nah, AutoCAD saya modeling tuh, ya. Saya tuh nanya sama anak di FH lain atau uni lain tentang teknik sipil yang sama jurusan sama saya. Lu ada gak sih programming ini? Gue gak ngerti sama sekali karena gak pernah pegang CAD kan. Dan itu saya salah mulu sampai saya tuh wider 2 kali CAD dan baru sekarang ini nih udah tuntas gitu kan. Terus mereka bilang, kok lo ada kayak ginian sih? Gue gak ada, gue cuman kayak ngitung biasa gitu. Tapi bagus tuh kamu kalau bisa. Nah, terus saya juga kata, ini kenapa FH ribet banget sih kata saya. Kamu nanyain ke bapak kamu teknik sipil kan? Enggak, bukan. Bapak saya elektro. Oh, elektro ya? Elektro. Enggak, soalnya kalau kamu bisa CAD, kamu bisa Python, bisa apa lagi tadi? Revit itu yang buat Revit. 3D-nya. Jadi dari CAD di compare ke Ke Revit. Revit. Lengkap juga ya? Enggak, maksudnya kalau bisa nguasain itu Pening, Her, tapi- diterima kemana aja loh dunia kerja. Iya. Iya emang mereka tuh relasinya kayak gitu sih. Akannya bilang kayak gitu emang. Dan apa itu ya? yang di mana sekarang kencang tuh itu. Iya programmingnya kan. Apalagi Python tuh emang Python bikin emang- botak. Iya, bikin. Oh, udah botak rambut kamu makanya pakai kerudung ya? udah bikin botak, saya nggak mau ngambil modul itu dulu dah. Oke. Ya, gitu. Ya, lanjut. Oke. Jadi Masalah ini nih, masalah apa namanya, masalah keimanan sekarang. Iman. Ya kan? Apalagi kita hidup di sana kan sebagai muslim yang hidup di negara bukan mayoritas muslim ya. Apalagi kamu pakai kerudung gitu kan. Untuk ibadah Atau sendiri buka gimana? kerudung kalau di sana enggak? Oh, enggak. Enggak. Nah itu ada teman-teman yang kadang-kadang kan istilahnya Banyak, sampai banyak. buka kerudung. Ya, itu keputusan. Karena nggak kelihatan. Kita nggak bisa intervensi kan. Betul, memang keputusan. Maksudnya sekarang untuk istiqomah sendiri, untuk kamu sendiri gimana? Maksudnya nih sholat 5 waktu kan masih kan? Masih, alhamdulillah. Oke. Terus yang lainnya di sana ada masjid nggak sih? Di sana tuh kalau masjid Indonya saya belum pernah mengunjungi, tapi kalau masjid Turki-Turkinya Dia kan ada emang masjid Indo. Enggak Di Berlin kan sama Frankfurt. Berlin ya. Kalau di Aachen tuh adanya masjid Turki. Turki, Tapi di Arab. Turki sih mayoritas karena dia di pinggiran ya Her ya. Jadi banyak pendatang juga dari negara-negara yang pengungsi flu, gitu-gitu lah Oh, flu. Oh, oke. Hah? Pinggiran gimana? Iya, maksudnya masih ada pengungsi, bukan udah dipulangin. Masih banyak. Masih banyak. Masih, jadi banyak yang pakai kerudung juga, makanya ya gitu. Nah, itu nggak sih waktu jam apa? Syria. Refugees itu kapan sih? Tahun berapa sih? Itu tuh dari 2011. Jadi banyak yang nikah di 2011. situ Her gitu loh. Mereka nggak balik ya? Nggak itu balik. Banyak sih Enggak, sebenarnya enggak. tuh kayak mereka sampai situ tuh mereka di training juga bos. Jadi ada memang yang beberapa di Iya, ada training beberapa. Ada yang yang pantas untuk di training, Kurang ada ajar yang juga itu Jerman tuh. harus dipulangin. Yang nggak bisa apa-apa dibalikin, yang Iya. toksik dibalikin, Oh, yang pintar gitu ya? sudah tinggal di sana. Iya, karena mereka sebenarnya banyak banget program yang dari kampus, dari Volkshochschule gitu ya, yang ngelatih mereka untuk jadi profesional di sana gitu loh. Jadi makanya sampai sekarang saya rasa lumayan banyak yang masih tetap tinggal di sana. Soalnya di Heilbronn sendiri itu ada dijadiin halle basket untuk tempat tinggal itu. Hal itu apa? Heilbronn Maksudnya tuh hall ya hall. Heilbronn di mana, Her? Heilbronn di Baden-Württemberg. Kota kecil lah. Kota kecil lah, tapi nyaman lah. Sama kayak Aachen. Akan biaya hidup berapa? Biaya hidup agak tinggi sih. Berapa? Apanya nih? Per Tempat bulan. tinggal kamu Tempat Studentenwohnheim? Iya, Studentenwohnheim. Berapa? Sebenarnya? Dia bukan STW sih, saya apartemen tapi isinya rata-rata mahasiswa. Saya 400 per bulan. Sendiri atau Sendiri. 400. Mahal. Angel apartemen ya? Kalau yang mau bareng-bareng itu 300-an. 200 Pilihan tuh sih, jarang. yang 200 juga ada saya yakin. Kamu milih yang 400. Enggak gini loh Her, saya tuh udah nyari, cuman rata-rata tuh nggak ada gitu karena dia isinya mahasiswa semua. Akan ya? Malah kebanyakan di atas 600 euro dan itu lo harus ngisi barangnya sendiri. Itu kan mantep banget. Oh, 600 tapi on mobil ya? 600 per Tapi bulan. itu bisa buat berapa orang biasanya? Enggak, di satu. Hah serius? Satu. Dan itu Berapa dia meter emang persegi?
lebih kecil dari punya saya sekarang karena tapi emang kayak apa sih? Kalau Sudanten Monheim sendiri berapa harganya sekarang? Student loan 300. 300. Iya. Masih lumayan sih. Donar berapa harganya? Karena Donar- patokan saya inflasi Jerman tuh dari donar. 3,5. Itu durum atau rolo? Yang sama Yang aja. di Donar beda ya? dong. Ya tahu. Ada yang di roll, yang roll tuh biasanya lebih mahal. Iya, Kalau iya. yang pita itu yang Saya lupa saya jarang beli 4 euroan apa ya. Tapi kan kita pakai oh. student jadi dapat diskon terus. Oh, ini. Bisa Kalau- ya? Kalau student tuh 2,8 malah. Wow, Wow, masih murah murah. juga ya? Karena dia kan gini Her, akan tuh pernah kan Enggak, akan pertanyaan saya yang mana yang bulat ini? Iya, yang roti, yang roti. yang bulat itu Ah. 2,8. Nah, kalau yang Murah ya? kalau yang di box itu bisa 3. Murah ya? Ya Murah iya, juga. kan tuh pakai kartu student. Iya, tetap aja. Oke, student. Oke. Masih tergolong murah lah sebenarnya. Zaman Kalau gua dulu lihat sih dari- ada harga 190 ada, tapi di kalau di Nggak Bremen ada dulu itu. Rotinya Groblingen. doang kali. Groblingen ada Tahu ya? ada getosnya orang Oh. Turki. Tapi bukan rata-rata 3,5 Her. Enggak di getos apa sih Bronx orang Pinggiran, Turki lah pinggiran pinggiran lah. di pinggiran ujung Bremen. ujung end stationnya kereta nomor berapa lupa aku nomor 1 apa nggak salah. Nah di situ orang Turki numpuk di situ. Oh. Saking banyak toko doner harganya cuma 190. Enak tapi. Biasanya kan rasanya aneh. Rasanya aneh, rasanya kan? aneh, Aneh kan? Iya. Rasanya aneh. Tapi kalau seharian maksudnya lebih sering masak atau jajan Masak. di luar? Saya nggak pernah jajan di luar tuh kayak udah kepepet nih. Kayak misalnya saya nggak makan sama sekali udah jajan roti lah. Saya enaknya gimana ya? Emang malas makan kali ya, tau sendiri kan Her? Kamu jago masak? Jago dong. Wow. Coba bayangin berkerudung jago masak. Masuk FAA kan. Masuk FA kan coba bayangin. Coba Jangan siapa di- yang sedang mencari istri yang Saya solehah? dipromosi. Ayo jomblo-jomblo Ayo nista. jomblo-jomblo. Nista lagi. Saya dipromosi lagi. Gitu. Nggak, tapi bisa kamu masak? Bisa. Masak tuh paling ya abis pulang jam 8, jam 7. Biasanya buat berapa hari gitu nggak? Enggak lah, emang enggak. Saya kayak gitu dulu. Saya enggak bisa kayak gitu, Sampai enggak bisa. 3 hari ya. Iya, enggak bisa. Taruh di kulkas, panasin. Enggak bisa itu. Panasin mulu ya. Tafuk makan tafuk nggak? Enggak, saya enggak makan tafuk. Tahu emang kamu Tahu tafuk? sih Noski itu biasa. Lebih murah Segini 5 tuh. euro isinya segini. Iya, iya. Potong dikit. Sampai berapa pieces Itu gitu saya kan udah ada yang mayones. Belenek. Student. Belenek banget itu Her, enggak. Saya enggak kayak gitu. Masih dan manusiawi. kalau kamu belanja lebih ke Kaufland, lebih ke Neto, 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 lebih atau lebih seringnya ke toko Turki. Kalau belanja karena saya jarang beli daging kan, jadi saya di Neto aja. Kamu nggak makan daging? Makan daging paling yang kayak nugget gitu, Oh. nggak beli daging yang kayak Daging. Nosi gitu loh. Kan kalau Nosi kalau beli daging sapi gitu, sama ayam dimasak sama dia. Saya jarang, kecuali kayak yuk kita masak baru kita Baru belanja. gitu. Iya. Emang Karena- lebih hemat di Neto sebenarnya. Karena kalau Iya. buat diri sendiri, alah ngapain sih masak ribet-ribet? Neto itu kan tempatnya penner. Iya. Pengen apa ya? Ya nggak tahu penner. Masa nggak tahu penner sih? Opdachlos, tahu Oh Opdachlos? iya. Karena biasanya di Neto itu iya, expirednya yang cepet-cepet jadi murah. Iya, tapi emang tempat tongkrongan mereka di situ pinggiran. Iya kan? Apa sih kalau itu mau menggunsi sama murah semua Neto ya. Kalau Iya. brand-brand lain kan kayak kalau misalnya Rewe itu ada Oh, itu- apa? Ya tuh Ya, murah. Itu murah. Terus kalau Tapi enakan EDK Rewe tuh sih, Her. good and Gunsti. Iya, itu di Kaufland juga ada biasanya. Good and Gunsti. Kalau Kaufland itu Einmalhin alles drin gitu. Jadi lu sekali ke sana semuanya nyari ada gitu. Iya. Kalau kita kayak Carrefour Jarang lah. saya. Iya. Oke. Nyari yang deket aja ya. Jadi masak ya. Masak lah, masa beli terus. Berapa belanja kalau habis biasanya? Kalau belanja 20 euro sih. Buat Buat tergantung habisnya. Saya nggak Seminggu pasti. ada? Nggak. Enggak sih lebih. lebih. Iya. Hemat kan kalau makan sebenarnya kalau masak. Makan tuh hemat, yang nggak hemat tuh kalau teman ngajak mensa itu nggak hemat. itu mensa. Iya. itu Mensa nggak mah hemat. udah hemat, masih hemat lah. Tapi bagi saya itu nggak hemat Her. Oh. Abis mensa tuh ada kafe kan sampingnya, ngopi, jajan roti, udah nggak hemat. Kamu tahu minuman Pattaya nggak? Ada di Lidl. Yang multivitamin bukan? Enggak tahu. Ada tuh 50 sen zaman gue dulu tuh 59 sen 2 liter. Apaan tuh saya nggak tahu ya. Jus jeruk kalau apa nektar Iya, jeruk. iya, nektar, tahu, iya. tahu. Tapi bukan Pattaya mereknya. Mereknya Pattaya Nggak pernah lihat. di Lidl. Nggak pernah. Oh itu brand terkenal Harus itu. jauh banget Lidl dari saya, nggak tahu di mana. Iya, Kalau beli antara itu gue beli 5 gitu taruh di itu, taruh di kulkas. kalau susu kamu beli apa? Iya, bukan? Iya. Jadi dia juga jarang buat kolega proper, susu tuh di Jerman murah banget. Iya. 0,99. 0,99? Itu yang agak mahal. Kalau yang agak murahnya ada yang 0,8. Ada 0,8. Ada. Brandnya apa? Brandnya ya merek toko dia. Marka toko dia Iya, ya? merek toko dia. 0,9 masih. Kalau di Neto tuh 0,89. Tapi kalau di Kayaknya dulu 0,50 ya? kalau di Rewe tuh Enggak, segitu. 0,99. 0,99. Kalau iya 0,99.
Enggak, 0,70 lah dulu. Terus kalau mau yang agak brand dikit tuh 1,2 gitu. Iya, udah. Iya. Yang low Oke lah, fat katakan, gitu ya. katakan Low fat. 0,9 tuh 0,9 1 tuh euro. sekitar 1 euro ya. Iya, Katakan 1 1 euro tuh berarti cuma 16.000 seliter. Betul. Di kita kalau mau beli let's say Greenfield atau oke lah yang murah Diamond. Kalau beli di distributor biasa, bukan kalau kita coffee shop ya. Kalau beli biasa satuan tuh 28.000. Bayangin harga itu jauh banget loh. Iya. Mahal banget loh. Sebenarnya saya banding-banding, kamu suka belanja ikut orang tua belanja ke supermarket kayak ini nggak? Iya suka. Harganya coba kamu pernah bandingin nggak harga belanja bahan baku di Jerman sama di Indonesia? Murahan di Indonesia dong. Murah di Jerman. Murahan di Jerman. Kamu nggak ngeluarin duit. Iya. Iya sih, tapi kayak belanja 20 euro kamu bisa banyak kan? Ih dikit di Jerman mah, cuman kayak dapat 1 kantong kresek yang Coba let's say apa yang kata keju kita ngomong. iya keju. Kalau keju murah sana. Ya kan? Pasta. Kalau pasta murah sana. Daging cincang murah sono. 49 sen. Daging murah sono loh. Iya. Daging murah sono. Oh, saya nggak tahu kalau daging. Ayam juga kadang murah sana. Karena sebenarnya Enggak dong, 20 murah sini. di 20 sana tuh- euro itu bisa 2 minggu loh. Iya. Bisa 2 minggu 20 euro. Tapi belanja 20 euro tuh kayak nggak ada apa-apanya di sana. Beda kalau di sini. Makanannya apa? Di sini 300.000 kamu nggak dapat apa-apa nah. Iya. Kamu Mana sih? nggak dapat apa? Saya 300.000 nih sekali keluar rumah 300.000 habis. Juta malah. Kan Herola belanja jadi kali. Enggak, kalau misalnya mampir ke makanya saya seram kalau mampir ke supermarket. Kalau misalnya Supermarket mana dulu nih? bukan supermarket, hypermart kayak misalnya kayak Aeon gitu. Aeon kan ada Ya department pantes store-nya. dong. Iya. Pantes dong. Sebenarnya sih standar. Yang ya? Kalau supermarket tuh murah loh. standar. Kalau di Jerman tuh justru Aeon itu namanya department store paling murah. Oh ya? Bandingin coba beli apalagi buah, murah banget Aeon. Saya belanja Giant ya. Lebih murah Aeon daripada Iya, Giant. betul. Saya udah pernah bandingin. Saya pernah bandingin. Karena gara corona ini saya mulai membanding-bandingkan harga. Dulu main tarik-tarik aja, sekarang udah gue jadi ngitung-ngitungan gini ya. Dan itu saya murah serius. Jerman murah kalau bahan Mungkin baku. saya masih terbiasa belanja Jerman mahal kali. Karena Cuman- gini, Kenapa? Nat, coba deh kamu bandingin waktu kamu hidup di GCC aja ya. Iya. Waktu di GCC saya ngelihat kayak misalnya lifestyle-nya anak-anak kan biasanya kadang-kadang di samping mereka makan dari kita, mereka juga Jajan di luar. Jajan. Gojek gitu kan, GoFood apa segala macam itu udah 200.000 sendiri Kalau di sana kan mikir-mikir Her. gitu. Hidup udah sendiri. Masa Karena mau- 200.000 tuh sebenarnya di sini udah mahal. Challenge masak untuk sekali makan. challenge masak kita hitung-hitungan challenge masak spaghetti di Jerman. Oke. Pasta berapa harganya? Pasta 0,5. Yang satu, 0,3, 0,5. Enggak, 49 itu sen, cuma- 49 sen. Enggak. Yang satu Catat, bungkus catat, loh. catat. Iya tahu 0,6 Coba kita 0,6. Kita hitung ya. Itu zaman Her kali. 0,6-an lah. Kita hitung Ya. ya. Kita hitung ya. Beda 20 Oke, sen. sekarang 0,6. Pasta terus Itu kemurahan tomat enggak emang murah, pasta murah banget. Tomat berapa ya? Tomat sausnya. Oh itu mah beli yang kalengan aja. Iya, berapa? 1,50 euro. Wih, mahal banget. Kok mahal? Ya iyalah emang ada yang Saya yang ada udah sama Hackfleischnya itu 70 sen. 1,50. Itu mah yang tomat doang Her. Enggak, Daging yang- babi bukan tuh Hackfleisch lu. Nah, Iya juga ya. Enggak itu Rindfleisch. Rindfleisch ya? Rindfleisch. enggak itu 1,5 merek Yang apa di ya? gelas loh, yang di Monte ya? gelas. Monte Oh, merek. itu merek apa? mahal. Kamu beli yang ya lah, brandnya lah. Kita ngomong student. Berapa? 80 sen? Iya, sekitar segitu, 80 sen. Ya, 80 sen. Iya. Terus pakai apa lagi sih? Keju. Keju Keju mozzarella. Mozzarella berapa? 1 euro itu. 1 euro. Iya benar, Iya, satu itu 1 euro, satu bungkus. Terus apa lagi? Itu sih Rindfleisch? Dagingnya lah, kata. Kalau kata daging itu 500 gram, yang Hackfleisch itu 2,5 ya. jamur lah jamur. Jamur harus pakai jamur. Ya enggak apa-apa, Iya masukin aja. pakai jamur biasanya. Jamur berapa? Itu 1 euro 7, 1,7. 1,7. Iya. Oke. Udah biasa sih itu. Terus daging cincang 2 euro. 2,5. Enggak 4. Itu setengah kilo kan rata-rata ada yang 250 gram. Iya, yang 250 gram. 20 gram udah banyak. 3, enggak ada yang 2 Her sumpah. Ada. Itu kalau diskon. Oke, katakan 3. Oke, 3. Itu kalau diskon. Oke, Apa 3. babi juga waktu itu? Jangan-jangan Her Japan yang mix lagi. Waduh. Oke, ada lagi enggak? Udah sih. Udah, kayaknya. itu untuk spaghetti. Spaghetti. Iya. Nah, ini apa namanya? Swivel. Oh. Caciki Iya. Knobloch sauce. Berapa itu? Swivel apa swivel bahasa Indonesia? Onion apa Bombay, Bawang Bombay. bombay berapa? Bombay. Berapa ya? 1 euro juga kalau nggak salah ya, satu biji. Satu gini Oh, ngaco. satu gini 1,5. Murah banget Iya, sih. 1,5. banyak. Satu Itu- Nggak itu usah bi- dihitung lah. Iya, nggak usah itu bisa buat Karena sebulan. itu bisa buat sebulan ya. Berarti 7,1 euro. Dikali 16.000 ya. Tiap hari makannya masa pasta. Enggak, Berapa kita tuh? menghitung ini 113.000. Kesian ya 113.000. usus. Ya. Iya. Itu bisa dimakan buat berapa orang? Bisa buat berapa RT itu ya? 3 kali makan kan? Enggak, orang Lebih, lebih gila lu makan lebih tiga ya? makan. Iya, rakus banget makan spaghetti
sebanyak itu. Itu 10 orang bisa masuk. Bisa. Hak flashnya banyak banget ya. Hah? Hak flashnya Hak banyak. flashnya banyak banget itu. 10 orang itu bisa masak loh. Apalagi kalau beli nugget yang itu loh Her, yang isinya banyak banget nuggetnya, itu harganya cuma 4 euro. Apa? Coba kamu 100.000 di sini, ngopi doang kan? Kalau di sini ya karena di sana mahal jadi kita boros. Ya kan Iya, jadi 113.000. Menghamburkan uang. 7,1 euro 113.600 perak. Ya, itu kalau Asum 17.000 lah. Euro berapa sih sekarang? 16 ya 16.800 lah. 16.500 lah. Iya. 120.000 untuk makan 10 orang. Di sini lu mau masak apaan buat makan 10 orang 120.000? Daging aja habis. Iya. Betul. Itu baru daging doang 120.000. Iya kan? Di sini. Emang iya? Iya. Saya nggak pernah. Nah, di Jerman itu kalau misalnya harga bahan baku naik dikit bisa demo gede-gedean setahu Iya. saya. Jadi sistemnya sederhana sih, negara yang maju itu sederhana warga nggak boleh lapar. Ya. Bagus sih itu Her. Dan dulu pernah naik sedikit waktu listrik naik. Oh itu demo itu. Itu demo juga. Demo karena itu. waktu itu harga roti jadi naik. Karena kan Roti nggak ada harganya di sono. Di Bakken gitu kan. Roti murah banget kan? Iya. Nggak ada harganya. Murah banget. Croissant emang berapa ada. gitu kan, Bener, pretzel rotinya juga bikin berapa. kenyang banget lagi Her, bikin saya Iya. gendut banget itu roti. Apa? Jadi, roti bikin gendut. Ya, kan gandum roti lah. Nutellanya aja murah banget dibanding sini. Iyalah Ya. Nutella. Makanya bahan baku kan kamu sadar Oh bahan iya. baku kan murahan di sono. Jadi Nutella kan kalau di sini berapa ya? 90.000 tuh 90.000. kecil banget. Iya. Di sana gila, gede banget. Saya aja punya ada 3. Apa Maltin kan murah. Iya, tapi formalnya agak mahal. Ya tapi dibandingin di sini nggak Vergleich Indonesia masih tetap lebih murah sana. Coklat sih emang di sana punya coklat Her. Hah? Coklat murah-murah banget kan. Tempatnya coklat. Berarti Liter 50 euro untuk belanja bahan baku 1 bulan Cukup lah, cukup. puas banget kan? Puas lah. Itu. 50 euro itu sesederhana itu. Coba sekarang 50 euro kamu di sini jadi mahasiswa. 50 euro sekitar 800 Kayak ribu. saya di sini udah ngabisin duit orang tua berapa kali ya? Ditambah. Oh iya kamu pernah kerja nggak ngomong-ngomong? Nggak pernah ya? Nah, sensitif banget. Omongan ini. Tadi dia sebelumnya udah, Her tolong jangan nanya kerjaan ya katanya. Jadi gini Her, setiap saya mau kerja tuh pasti ada aja penghalangnya yang bikin saya gagal nggak jadi kerja. Oh ya nggak apa-apa, itu kan pilihan Iya. hidup kan. Kalau orang tua masih Tapi bisa saya mau membiayain. kerja, tapi selalu nggak direstuin. Ya, orang tua itu Bukan orang tua kok ini. Siapa, Tapi pacar? emang orang tua nggak nyuruh. siapa yang nyuruh-nyuruh pacar ente udah ngebiayain ente. Nggak punya pacar juga. Calon. Nggak punya calon. Terus siapa yang ngelarang nggak boleh? Allah. Kayak bener-bener setiap mau apply kerja tuh visa saya ada yang kurang lah. Terus kayak dokumen kamu nggak lengkap lah. Jadi saya Mau ada peribahasa bahasa Jerman, Apa? wenn man will, sucht man die Wege. Wenn man nicht will, sucht Sucht man man Gründe. die Gründe. oh iya saya banyak alasan ya. Itu dia. Dan ini sebenarnya sih kalau untuk masalah visa sih sebenarnya gampang. Udah cari aja Schwarzarbeit. Ya kan nggak boleh Her. Nggak boleh ya? Kalau ketahuan nggak boleh ya, Ketahuan langsung. Padahal dia juga kayak ya yang masuk-masukin orang-orang gitu Ya. kan banyak. Biasanya kerja. sih yang Schwarzarbeit kayak gitu kebanyakan sih ya di kayak supermarket yang Turki atau misalnya di di toko-toko donar gitu itu banyak sebetulnya tapi ya janganlah. Tapi kamu happy tinggal di Jerman? Happy. Kalau sekarang happy. Happy sekarang karena udah bisa adjust ya. Kuncinya Iya. di adjustment aja. Ya? Iya, karena udah bisa udah tenang lah hati. Euforia juga jangan terlalu berlebihan juga euforia berangkat landing di Jerman. Wah, gue ngeliat Eropa. Udah sering jalan-jalan juga kan Ibu? Jalan-jalan nggak sering-sering itu kalau punya waktu luang. Paling NRW kan karena tiket sayanya kemana-mana. Iya, betul. Jadi gampang. NRW kemana-mana NRW doang kan? Iya maksudnya kan tadi Oh, banyak. bisa ke NRW kok kotanya gede-gede tuh. Fotonya iya, Iya spot kan? fotonya banyak Bagus. banget. Maksudnya kan NRW itu adalah gebit daerah dengan jumlah populasi terbesar di Jerman. Dulu Nah. tahun 2000, saya tahu tahun 2012 kalau nggak salah. Ruhrgebiet namanya kan Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Gunung Ruhr ya. Ruhrgebiet itu populasi 33 juta orang, sedangkan penduduk Jerman pada saat itu 88 juta orang. Berarti hampir sekian persennya ada Di NRW. Di NRW. Ya itu salah satu alasan saya juga Her. Di sana. Emang semester tiketnya gokil sih. Udah semester tiketnya Bayar murah kuliah kan? berapa? Hah? Bayar kuliah berapa? Kemarin terakhir hampir mau 300. Hampir 200, murah loh, 290. Udah hampir termasuk semester tiket. Hah? Ya udah dong. Murah lah. Gila, itu pun satu kita minta Bundesland. di Rukstatung yang sekarang. Iya, Minta dibalik. Bisa dibalikin. Student medit. Udah kasih udah gua masih minta duit balik. Tapi emang begitu bos. Masalahnya Student ya. teman Iya, student teman saya student pada gitu. gitu semua. Pada minta Rukstatung ya udah akhirnya dikasih dikasih. keringanan nggak apa-apa. Dikasih. Pernah pakai sepeda nggak? Nggak di sana tuh kalau pakai sepeda kayak capek deh Her. Naik turun. Akan berbukit. Iya akan naik. Tapi turun, naik kerjaan turun. banyak loh dia akan Banyak banget. Banyak banget. Buat student Banyak itu banget. banyak banget. Agen aja udah banyak banget agen Orang-orang kerja. keluar orang-orang dari daerah kan Masuk. kerja di Aachen kan? Betul. Masih ada nggak yang di catering Pesawat Airbus, ya? Lufthansa tuh? Lufthansa. Nggak tahu saya. Saya kebanyakan pabrik coklat di sana. Oh iya pabrik coklat Pabrik coklat ya. Lin ya?
Lin sama Centis. Oh, Centis, saya pernah kerja di Centis. Tuh, kok Dia akan pernah lo. Pernah. Gue kerja di Centis di pabrik jauh yogurt banget, ya. jauh banget kan? Di ujung. Iya di ujung. Tapi saya naik sepeda itu kerja. Wow. Waktu itu dapat shift pagi jam 5, jam 4 berangkat. Bisnya nggak ada. Nggak ada bis. Bisnya nggak ada. Tapi Centis enak. Apa? Dan Bibir klik itu Den. ungefähr berapa ya? Prostunde bisa Cen sih. 9. Ya. Senoiro. Pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang udah gede kali ya. Sekarang udah lebih gede lah Enggak. harusnya. Enggak. Karena di beberapa negara bagian kan mereka standarnya udah 8 ke atas kan. Sekarang Kecuali Zeitarbeit. Zeitarbeit potong lagi Iya, ya. dipotong. Lo waktu itu apa? Enggak, agent? sendiri. Langsung. Sendiri. Dan apa namanya mereka bilang wenn du hier arbeitest, du darfst nicht verhungern. Itu bener-bener berdiri terus kan ya? Ya itu satu. Terus ditambah kan di pabrik yogurt. Iya. Jadi yang kita olah kan buah-buahan. Sambil ngolah cemilin, sambil ngolah cemilin. Itu teman saya cerita kan dia baru kerja sehari. Terus aku nanya dong kerjanya gimana. Terus dia besoknya berhenti Her. Kenapa? Karena yang pertama capek pegel 7 jam dia berdiri terus cuma nyolat tipin kan. Sebenarnya nggak secapek yang dibayangkan. Mungkin bosan iya. Iya, pegel hati. Pegel hati, tapi Iya, kali ya. capek banget Terus sih gimana? enggak sebetulnya. Terus ya udah dia berhenti. Emang dia nggak butuh duit. Biasanya orang yang nggak butuh duit itu berhenti cepet sebentar nggak ada cabut. Gue itu sebulan lumayan ya dapat 2.000-an terus udah gitu gue save buat beberapa bulan lumayan itu. Kalau kayak gue, saya juga bosenan. Saya portofolio saya kerja pabrikan dalam tanda kutip itu banyak, tapi nggak pernah lama. Bentar-bentar. Seminggu, 2 minggu, seminggu. Kayak senak Bentar-bentar jidat ya Her ya. Senak jidat, bener-bener banget tuh. Kita tuh kayak kita bose tau gak? Mau kerja Iya. masuk terus keluar lagi. Banyak kok portofolio gitu. jenis kerja di pabrik, kerja di beer garden pernah di ini. Banyak banget, tapi ya seminggu cabut. Tapi seminggu. pengen kerja. Nanti pengen nih. Tapi bagus sih itu buat ini. Nanti Iya buat pengalaman. Buat pengalaman. Biar Selalu jadi gagal. humble lah. Biar selalu down to earth ya. Saya Iya. down to earth banget loh. Wow. Oh, iya. Datang ke sini pakai Mercy. Iya. Down to earth Down to earth sekali. banget ya. Sensor, jangan dong, ini parah nih emang. Oke, sekarang terus bagaimana kehidupan remaja anak-anak di Indonesia di sana? Iya. Ya masih standar-standar gitu-gitu aja Her, maksudnya tuh yang gimana Masih ya? suka kumpul-kumpul nggak? Kumpul-kumpul masih. Masih suka gibah nggak? Wah selalu masih. Selalu ya? Masih. Karena apalagi omongan yang mau diomongin. Zaman saya dulu Tapi jarang. sebagai mahasiswa itu kayak setiap tembok di rumah-rumah orang itu kayak ada kupingnya gitu. Kenapa? Jadi kayak tahu aja gitu ya. Tahu aja nih orang Tahu aja. ngapain, nih orang ribut sama siapa gitu loh. Itu kan circle Her di Bremen. Hah? Circle di Bremen. Enggak, kadang saya tahu apa kejadian di Berlin. Iya, betul. Coba bayangin. Saya bisa tahu kejadian tinggal di teman saya di Berlin, mana. tinggal di Bremen tapi tahu kejadian Tahu di kejadian Berlin. di Berlin dan detail loh. Dia ngapain Itu dia bergerak yang, seperti yang apa. saya bingung Iya. sama yang di Bremen Her. Kenapa dia bisa tahu ke semuanya gitu loh? Hah? Kenapa? Kamu jangan kita diserang sama netizen Bremen loh. Nah itu saya bingung. Ya tapi emang sebenarnya Tapi circle itu kehidupan, it's iya, life gitu, itu kehidupan. circle anak-anak Indo di Jerman ya seperti itu gitu. Dan ya maksudnya itu sebagai ini aja sih, sebagai intermezzo aja sih, lagi anggap aja. Tapi siapa studi lagi gitu gitu kan yang mau diomongin. Tapi jangan kayak gitu, ntar hidup lu intermezzo mulu. Jangan selalu intermezzo lah. Jangan, Mikirin jangan. kuliah juga. Nah itu dia. Karena gini, ada bagusnya, ada nggak bagusnya kalau misalnya saya perhatiin ya, teman-teman yang terlalu fokus di pergaulan lingkaran Indonesia. Kan untuk mempertahankan persistensi itu agak susah ya, persisten untuk tetap belajar. Dan Iya. kalau teman kita malas, ini malas, ikut malas, kita ikutan malas. Makanya saya dulu tuh saya ada punya 2 layar pertemanan, Gimana tuh 3 layar pertemanan. Teman-teman non EU, jadi teman-teman non EU tuh Udah kayak lagi cek paspor. orang Amerika Latin, orang Maroko, bukan non EU lah, atau orang-orang EU, teman-teman Jerman sama teman-teman Indonesia. Nah, jadi kalau bosen di sini saya main di sini, bosen di sini saya main di sini, terus 3 ini. Dan ini menjaga persistensi biasanya. Betul. Kadang tuh saya suka bingung Her kalau main sama yang orang luar. Orang luar non EU, non Indonesia. Non Indonesia maksudnya. Hah? Apa yang mau dibicarakan tuh kadang saya mikir dulu lama apa ya. Apapun sih sebetulnya. Apapun bisa, dan kita bisa bersahabat Iya. dengan mereka. Iya. Dan saya punya sahabat sampai sekarang. Iya, orang Saya mana? punya sahabat orang Maroko ada, orang Jerman ada. Kalau orang Maroko emang dia welcome sih Her, dia yang banyak nanya, emang dia yang ngomong mulu. Tapi bahaya juga sama orang Maroko kalau kita nggak tahu, kita dikerjain. Iya. Beneran, saya ada sahabat saya Amin namanya di Maroko, dan kita sampai sekarang komunikasi. Onur orang Turki, teman saya masih di Instagram, masih Nama komunikasi. Onur tuh banyak banget ya. Iya, Turki. Onur. Teman gue juga ada. Teman saya juga Namanya ada. Onur, Iya. iya. Dan tuh baik, dan saya lebih suka bergaul sama orang-orang Turki yang datang langsung dari Turkinya, Turki. bukan yang stay di Iya, sana. tapi Iya, emang. betul. Saya juga ada orang Turki. Tadinya dia ceritanya awal pakai kerudung Her. Terus dia nanya saya, dia nanya saya, kamu sholat di mana? Di bawah tangga. Emangnya nggak apa-apa? Dia nanya. Nggak apa-apa kok. Banyak juga kayaknya pernah lihat ada orang yang sholat di sini. Oh gitu ya.
dia kan awalnya nggak pakai kerudung Her, terus dia bilang saya Islam juga loh gitu. Awalnya saya juga pakai kerudung kata dia. Tapi semenjak saya di RWTH, dia awalnya di RWTH kan Her, di RWTH saya nggak punya temen, dia bilang saya sendiri terus kata dia. Karena mungkin kerudung saya gitu, gak ada yang mau nemenin. Dan semenjak saya buka, saya jadi banyak relasi pertemanan, banyak yang mau nemenin saya gitu loh. Jadi bergaulnya lebih gampang. Nah, semenjak dari itu juga dia jadi kalau ke kampus pakai hoodie gitu loh, Her. Pakai hoodie dia iket ya. Kenapa ada orang pakai hoodie kalau nggak pakai topi gitu? Terus tiap kalau misalnya saya ke toilet ada dia gitu kan. Terus dia bilang, "Kamu nggak ada berniatan untuk buka kerudung?" "Ah, enggak ah," kata saya gitu. "Enggak ah. Masih berteguh diri gitu." Iya. Kata dia, "Wah, Masih hebat, istiqomah. masih hebat. Wah, hebat juga ya," kata dia gitu. Tapi Saya sekarang dia pakai tapi lagi? enggak pakai. Emang dianya yang malas. Iya. Karena dia bilang ya dulu dia nggak punya teman, nggak se-happy sekarang gitu loh ya. Kalau sekarang kan dia kayak mengikuti aktivitas kuliahan mungkin ya. Aktivitas kuliah kayak kalau ada party dia ikut. Kalau kamu nggak ikut kan? Saya nggak ikut. Saya pernah diajak, "Tas gue ngapain?" Gue diem gitu kataku. Ngapain juga? Apa namanya dia? Tapi dari Turki langsung bukan? Dari sana langsung. Jago bahasa Jerman ya? Jago banget, saya pikir itu awalnya orang Jerman. Umur udah berapa lama di sini? Dia udah 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun. Tapi ada juga orang Indonesia yang udah 4 tahun nggak bisa bahasa Jerman ada. Iya, ada. Ada. Saya pikir dia juga orang Jerman, biasanya mukanya muka Jerman kan. Ternyata Turki gitu. Cewek. Udah nikah belum? Tolong jodohin nama dia. Cantik banget. Cantik no. Orang Turki. Gitu. Jadi ya sebenarnya bahaya juga sih kalau pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ada juga yang beralasan kalau kerudung itu membuat dia Hambatan. gagal Iya. untuk cari kerja. Ada juga yang seperti itu. Nah, gitu. itu iya. Itu Dan pandangan, persepsi tidak bisa dijudge dan tidak bisa dibenarkan. betul. Karena dia awalnya tuh Ausbildung gitu kan di RWTH. Jadinya RWTH ada Ausbildungnya? dia ngomong sih ada ya. Saya juga nggak nyari tahu. Ausbildung nggak mungkin di kampus. Biasanya sih ya di Pokoknya di bawahnya RWTH lah, saya nggak tahu. Oke. Soalnya di sana semuanya mencakup kayak RWTH juga. Kayak yang paling berkuasa dia gitu. Iyalah. RWTH itu adalah kampus yang dulu punya putra terbaik bangsa putra terbaik bangsa Indonesia yang ada di Jerman pernah sekolah di situ. Nah, betul. Almarhum yang Habibie di RWTH kan. Tuh. Dan makanya orang-orang juga banyak yang bermimpi untuk kuliah di situ ya. Iya, tapi jarang banyak juga yang bermimpi kayaknya nggak bisa lulus kok. Tapi emang susah banget. Kalau pengakuan dari anak-anak RWTH sendiri, mereka stres semua. Susah, makanya Gani Stres saya salut. Iya, betul. Gani kan matematika kan pinter banget. Banget itu. Iya. Tek cepet. Dan Guru namanya bisnis ya itu Selain jago matematika jago pikir darurat juga beliau. Nanti kita ajak ke podcast kita deh. Nah itu dia. gitu. Jadi ya mudah-mudahan studinya lancar. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya dari studi, kehidupan kamu di sana juga lancar. Saya berharap kamu bisa punya teman banyak dari banyak circle gitu ya. Dan ya good luck lah for everything ya. Terus Natasha. kalau ada apa-apa, kalau kamu ngedown atau apa jangan sungkan-sungkan telepon kita. Betul. Apa yang bisa mungkin saat ini kita bisa ngasih insight lah. Minimal saya kan pernah pengalaman di sana dan pernah beres gitu loh. Saya tahu bagaimana lulus dengan cepat. Wes. Tolong ditekankan, lulus dengan cepat. Lulus dengan cepat ya. Dengan cepat dan tepat. Saya nggak bisa mikir itu kalau lulus dengan cepat. Dengan kemampuan akademis yang yang kurang malah. Itu sih ya. Saya nggak pernah mikir itu gimana caranya. Yang penting saya lulus. Kerjain aja. Betul. Iya. Kunci satu, jangan pernah membandingkan kemampuan kamu saat ini untuk menyelesaikan masalah masa depan. Ya, mudah-mudahan ya silaturahmi kita terjalin terus lah ya. Dan salam juga sama teman-teman nanti di Salam event. sama mama sama bapak. Yap. Betul. Thank you, Her. Dan thank you udah hadir. Nanti di kalau misalnya ada GCC. kolega proper yang nanyain saya tentang itu siapa, Natasha segala macam, boleh saya kasih kontak kamu. Atau DM Instagram aja ya. Apa saya mesti Ntar kita iklanin? tag, ya. Instagram di Instagram di taruh. jangan TikTok aja masukin situ. TikTok ya. TikTok, Nana TikTok. Jangan TikTok. Ini nih ya gara-gara Cimoy ya. Oke, Nat, terima Nana, kasih. thank you Istilah banget. dia udah suhikom. Sama-sama. Good flow. Und ja, guten Flug. Wir sehen uns natürlich nächstes Mal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.